Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fibrianto Patrisius Rihi dengan NPM 22220077. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Timur. Baik, di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Buku ini ditulis oleh M. Husni Tamrim yang diterbitkan dan distribusikan oleh PT Literasi Nusantara Abadi Group pada 1 Desember 2023. Dalam buku ini terdapat 12 bab yang membahas tentang komunikasi dan advokasi kebijakan. Kita masuk pada bab pertama tentang kebijakan publik. Yang pertama, konsep kebijakan publik. Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai deklarasi pemerintah yang mencerminkan pilihan utama dalam mengatasi berbagai tantangan atau masalah publik. Kebijakan ini merupakan respon atas permasalahan yang timbul di masyarakat. Namun, perlu diakui bahwa merancang kebijakan publik yang ideal adalah tantangan. Kebijakan publik memberikan panduan bagi masyarakat untuk mengarahkan perubahan. Yang kedua, aktor dalam kebijakan. Terdapat 3 aktor utama yang umumnya diakui, yaitu aktor dari sektor publik, aktor dari sektor swasta, dan aktor dari masyarakat sipil. Dalam hal ini, Bajuri dan Yuwono merinci ketiga aktor tersebut dengan beberapa klarifikasi berikut. Yang pertama, aktor dalam ranah publik mencakup pejabat tinggi di kementerian atau kabinet yang berada di bawah pengawasan presiden. Yang kedua, aktor privat mencakup kelompok tekanan dan kelompok kepentingan yang memainkan peran penting dalam penetapan agenda kebijakan. Yang ketiga, aktor dari masyarakat mencakup berbagai kelompok, termasuk yang berorganisasi dan yang tidak berorganisasi. Yang berikut bab 2 tentang kebijakan publik. Pertama, perumusan kebijakan. Tahap perumusan menjadi langkah pertama dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Hal-hal yang ditentukan pada tahap ini akan memengaruhi keberhasilan kebijakan publik di masa mendatang. Parson menjelaskan bahwa perumusan kebijakan juga mencakup pandangan masyarakat. Selain itu, Nigro juga menjelaskan bahwa sulit untuk membuat batasan yang jelas antara proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Kedua, implementasi kebijakan. Hal terpenting dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Terdapat 2 pendekatan dalam implementasi kebijakan, yaitu top down dan bottom up. Yang pertama, pendekatan top down. Dalam implementasi kebijakan dimulai dari pemerintah tingkat atas dan bergerak ke bawah. Sebaliknya, pendekatan bottom up dalam perumusan kebijakan dimulai dari tingkat masyarakat dan bergerak ke atas menuju pemerintah. Ketiga, evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah aktivitas yang berkaitan dengan penilaian atau estimasi terhadap substansi, pelaksanaan, dan dampak dari kebijakan. Kita masuk kepada bab ketiga tentang dinamika kebijakan publik. Pertama, konteks makro. Kebijakan publik makro adalah strategi dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan memengaruhi keseluruhan perekonomian atau struktur sosial secara menyeluruh. Tujuan utama dari kebijakan makro adalah menciptakan stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan, serta mengurangi ketidaksetaraan. Yang kedua, arti penting kebijakan publik. Anderson dan Day menyebutkan bahwa studi kebijakan publik memiliki 3 manfaat penting, yaitu berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, berguna dalam meningkatkan profesionalisme praktisi, dan berguna untuk tujuan politik. Yang ketiga, peran kepemimpinan dalam kebijakan publik. Kepemimpinan adalah elemen krusial untuk keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik dalam suatu organisasi.
Dalam konteks ini, peran seorang pemimpin sangat penting untuk mereformasi manajemen pemerintahan yang saat ini dibutuhkan. Kita masuk kepada bab 4 tentang teori-teori pengambilan keputusan. Kebijakan yang pertama, teori rasional komprehensif. Hogerwerf menjelaskan bahwa teori analisis kebijakan rasional komprehensif berlandaskan logika rasional dan menggunakan data serta informasi yang lengkap. Berikut teori inkremental. Teori inkremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Yang ketiga, teori pengamatan terpadu. Teori ini merupakan kombinasi dari teori rasional dan inkremental. Kita masuk kepada bab 5, komunikasi publik. Yang pertama, komunikator. Definisi komunikator adalah individu atau entitas yang melalui dan menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Istilah komunikator dalam kasana ilmu komunikasi sering dipertukarkan dengan sumber, pengirim, dan pembicara. Yang kedua, jenis-jenis komunikator. Jenis komunikator citra diri sendiri, spesialisasi, profesional, dan ritualisme. Yang ketiga, syarat-syarat komunikator. Rubin dan Stewart menjelaskan bahwa terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai komunikator dalam suatu program atau proses komunikasi, baik dari sisi karakter individu maupun sisi performa kerja. Berikut beberapa syarat yang harus dimiliki komunikator, yaitu memiliki kedekatan dengan khalayak, mempunyai kesamaan serta daya tarik sosial dan fisik, memiliki kepandaian dalam menyampaikan pesan, dan memiliki status, kekuasaan, dan kewenangan. Yang keempat, proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan gabungan makna dari simbol-simbol yang dikirimkan dari pengirim ke penerima. Terdapat 4 elemen dalam proses komunikasi, yaitu komunikator, isi komunikasi, media atau kanal, dan komunikan. Yang kelima, unsur-unsur komunikasi. Komunikasi terdiri dari 7 unsur, yaitu sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik, dan lingkungan. Ya baik, kita lanjut kepada bab 6 tentang model-model komunikasi. Yang pertama, model komunikasi linear. Model komunikasi linear menggambarkan konsep komunikasi yang simpel, di mana informasi disampaikan dari pengirim langsung ke penerima dalam aliran satu arah. Yang kedua, model komunikasi interaktif. Secara sederhana, interaktif mengacu pada komunikasi yang berlangsung dua arah. Komunikasi interaktif merujuk pada proses di mana pengirim menyampaikan informasi kepada penerima dan dapat respon langsung, baik itu melalui media online atau media offline. Yang ketiga, model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah suatu model di mana komunikasi berlangsung secara berkelanjutan, dengan pesan yang dikirim dan diterima secara konstan dalam suatu proses komunikasi. Inti dari model ini adalah anggapan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki informasi atau pesan untuk dibagikan kepada yang lain. Komunikasi dilihat sebagai suatu proses interaktif, komponen-komponen saling berhubungan, dan para pelaku komunikasi berfungsi dalam interaksi dinamis dan saling memengaruhi. Model komunikasi ini adalah gabungan dari model komunikasi satu arah dan dua arah. Dalam model ini, pengirim menyampaikan atau meneruskan pesan ke penerima. Setelah penerima menerima pesan, ia dapat memberi respon atau umpan balik yang memastikan pengirim tahu apakah pesan telah dimengerti dengan benar. Ya baik, kita masuk kepada bab 7 tentang bentuk-bentuk komunikasi. Pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal terdiri dari 3 elemen kata, yaitu komunikasi, intra, dan personal atau individu.
Komunikasi didefinisikan sebagai proses di mana informasi ditukarkan antar individu melalui simbol-simbol, tanda-tanda, atau perilaku. Adapun istilah personal merujuk pada hal yang bersifat individu atau khas individu. Komunikasi intrapribadi atau yang juga dikenal sebagai komunikasi intrapersonal adalah suatu bentuk komunikasi yang terjadi dalam batin seseorang. Canggara menjelaskan komunikasi intrapersonal sebagai suatu proses komunikasi yang berlangsung di dalam diri seseorang yang pada intinya adalah berkomunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi ini saat individu memberikan interpretasi atau makna terhadap objek yang ia lihat atau yang terlintas dalam pikirannya. Yang kedua, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal pada dasarnya adalah interaksi tatap muka antara individu-individu dengan setiap partisipan memengaruhi pandangan orang yang diajak berkomunikasi. Menurut De Vito, komunikasi intrapersonal merupakan pertukaran informasi antara dua individu yang sudah memiliki ikatan atau hubungan tertentu yang menghubungkan mereka. Sebagai contoh itu, komunikasi intrapersonal bisa berlangsung antara seorang ibu dan anaknya, antara dokter dan pasiennya, atau antara dua orang yang sedang melakukan wawancara. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok terjadi ketika seseorang komunikator berinteraksi dengan sebuah kelompok yang terdiri dari lebih dari dua orang. Mulyana menjelaskan bahwa komunikasi kelompok merupakan sekelompok individu yang memiliki tujuan yang sama. Individu tersebut berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan bersama, mengakui keberadaan anggota lainnya, dan menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Yang keempat, komunikasi massa. Komunikasi massa sebagai jenis komunikasi yang memanfaatkan media untuk menghubungkan komunikator dengan sejumlah besar audiens yang tersebar luas serta dapat menimbulkan efek khusus. Nuruddin juga mendefinisikan komunikasi massa sebagai komunikasi yang dilakukan melalui media massa, termasuk media cetak dan elektronik. Sementara itu, Morrison menjelaskan komunikasi massa sebagai kumpulan lembaga dan metode di mana kelompok yang terlatih menggunakan teknologi untuk mendistribusikan simbol-simbol ke kelompok audiens yang besar dan bervariasi. Baik, kita masuk kepada bab 8 tentang teknik-teknik komunikasi kebijakan. Yang pertama, persuasi. Ricardo mendefinisikan persuasi sebagai sebuah metode komunikasi yang bertujuan mengubah keyakinan, pandangan, niat, atau perilaku seseorang melalui kata-kata dan isyarat nonverbal, baik dilakukan dengan kesadaran maupun sebaliknya. Adapun Simon mengartikan persuasi sebagai interaksi manusiawi yang disengaja untuk memengaruhi individu lain dengan mengubah keyakinan, prinsip, dan pandangan mereka. Dari sejumlah definisi tentang persuasi yang telah disampaikan, jelas bahwa inti dari konsep persuasi adalah memengaruhi individu lain. Yang kedua, kampanye. Menurut Roger dan Stroy, kampanye merupakan aktivitas komunikasi terstruktur yang bertujuan untuk mencapai hasil khusus pada target audiens dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, Larson membagi jenis kampanye ke dalam 3 kategori, yaitu kampanye berorientasi dan kampanye berorientasi ideologi atau sebab. Yang ketiga, lobby. Lobby dapat didefinisikan sebagai suatu upaya oleh pihak yang memiliki tujuan tertentu untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang memiliki wewenang atau pengaruh dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Lobby mempunyai ciri-ciri khusus seperti pendekatan yang informal dalam berbagai wujud, pelaku yang bervariasi, serta kemungkinan melibatkan perantara. Yang keempat, komunikasi pemerintah.
Komunikasi pemerintah merupakan bentuk dari komunikasi antar manusia yang berlangsung dalam lingkup organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, komunikasi ini merupakan bagian dari komunikasi organisasi dan terkait dengan konteks tersebut. Yang kelima, hubungan relation. Human relation dalam konteks yang luas dapat dipahami sebagai suatu bentuk komunikasi persuasif yang dijalankan oleh seseorang terhadap individu lain melalui interaksi tatap muka di berbagai situasi dan aspek kehidupan. Dalam konteks yang lebih spesifik, human relation adalah bentuk komunikasi persuasif antara seseorang dengan orang lain melalui interaksi langsung dalam konteks pekerjaan atau organisasi. Human relation juga bertujuan untuk mengatasi hambatan komunikasi, mencegah kesalahpahaman, dan mengembangkan aspek positif yang dalam hubungan kerja. Yang keenam, negosiasi. Menurut arti sebenarnya, negosiasi berarti perundingan. Negosiasi dapat diartikan sebagai komunikasi dua arah yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama. Adapun Robbins mendefinisikan negosiasi sebagai proses pertukaran barang atau jasa antara pihak atau lebih. Yang ketujuh, diplomasi. Diplomasi memiliki akar kata dari bahasa Yunani yaitu diplon, yang berarti melipat. Diplomasi merupakan politik yang bertujuan untuk mengembangkan dan memengaruhi kebijakan luar negeri terhadap negara lain. Ya baik, kita masuk kepada bab 8 tentang advokasi. Bab 9 tentang advokasi. Pengertian advokasi. Advokasi berasal dari bahasa Belanda yaitu advokat atau advocatur yang berarti pengacara atau pembela. Oleh karena itu, advokasi ini sangat lekat sekali dengan profesi hukum. Advokasi memiliki dua makna utama. Yang pertama itu berkaitan dengan profesi seseorang sebagai advokat yang memperjuangkan keadilan bagi kliennya di pengadilan. Yang kedua, menyangkut tindakan mendukung atau memperjuangkan suatu tujuan atau maksud tertentu secara umum, tidak terbatas hanya di lingkungan peradilan. Yang berikut jenis-jenis advokasi. Terdapat juga jenis-jenis advokasi yang dilihat dari legalitas normatifnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu advokasi litigasi. Advokasi non-litigasi. Yang berikut unsur-unsur advokasi. Unsur-unsur dalam advokasi adalah fondasi yang membuat advokasi menjadi efektif. Sarma menunjukkan bahwa terdapat 8 unsur pokok dalam advokasi, yaitu memilih tujuan advokasi, menggunakan data dan penelitian untuk advokasi, mengidentifikasi sasaran advokasi, mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi, membentuk koalisi, membuat presentasi yang persuasif, mengumpulkan dana untuk advokasi, dan mengevaluasi usaha advokasi. Dan yang berikut prinsip-prinsip advokasi. Suharto menunjukkan prinsip-prinsip berikut yang bisa dijadikan acuan dalam menyusun strategi advokasi yang efektif. Pertama, dalam menjalankan advokasi, penting untuk memiliki pendekatan yang realistis. Yang kedua, advokasi harus dilakukan secara sistematis. Yang ketiga, secara taktis, advokasi memerlukan kerjasama. Keempat, secara strategis, advokasi berkaitan dengan penerapan kekuasaan. Ya baik, kita masuk kepada bab 10 tentang advokasi kebijakan. Yang pertama, aktor dalam advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan terstruktur yang bertujuan memengaruhi keputusan kebijakan dengan melibatkan beragam aktor, termasuk pembuat kebijakan, lembaga kebijakan, dan agenda kebijakan. Dan dengan demikian, advokasi adalah upaya mendapatkan dukungan dan memengaruhi keputusan dengan menghubungkan berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, tujuan advokasi kebijakan. Perbaikan substansi kebijakan.
Advokasi kebijakan dijalankan dengan tujuan mendorong modifikasi dalam hal nilai, ukuran, dan mutu kebijakan supaya lebih memihak kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Perbaikan proses penyusunan dan keputusan kebijakan, perbaikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kebijakan, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Ya baik, kita masuk kepada bab 11 tentang strategi advokasi kebijakan yang efektif. Pertama, advokasi melalui media. Media memiliki peran penting atau sentral dalam suatu proses atau aktivitas. Media memiliki kekuatan untuk membentuk atau mengubah pendapat atau persepsi masyarakat umum terhadap isu. Yang kedua, advokasi melalui pengadilan. Pengadilan seringkali dianggap sebagai tempat terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Pengadilan memiliki reputasi sebagai benteng terakhir keadilan. Bagi masyarakat, pengadilan itu dianggap sebagai tempat netral yang siap mendengar dan memutuskan berdasarkan hukum dan keadilan terlepas dari kepentingan politik atau tekanan eksternal. Yang ketiga, advokasi menggunakan jejaring. Salah satu kekuatan utama dalam pendekatan jejaring adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Adapun kolaborasi akan menjadikan organisasi, individu, maupun kelompok masyarakat dapat menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian mereka. Yang keempat, advokasi melalui legislasi. Advokasi melalui legislasi adalah suatu pendekatan yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan perubahan kebijakan. Yang kelima, advokasi melalui perundangan. Advokasi melalui perundangan adalah sebuah pendekatan yang strategis dalam memengaruhi kebijakan publik. Dan yang terakhir, advokasi melalui peraturan. Advokasi melalui peraturan menawarkan sebuah pendekatan yang lebih spesifik dan detail dalam upaya memengaruhi kebijakan dan praktik di masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam, strategi yang matang, serta keterlibatan aktif dari berbagai pihak akan menjadikan advokasi peraturan dapat memberikan dampak yang signifikan dan berdampak positif bagi masyarakat. Ya baik, kita masuk kepada bab terakhir, yaitu bab 12 tentang police brief. Yang pertama, definisi police brief. Police brief merupakan suatu sintesis dari evaluasi terhadap suatu kebijakan yang ditargetkan bagi para pengambil keputusan di tingkat tertinggi. Tujuannya adalah untuk mengenali masalah-masalah spesifik dan menyajikan opsi-opsi kebijakan, temuan-temuan terbaru, serta saran-saran baru untuk kebijakan yang hendak dibuat. Meskipun disajikan secara singkat, police brief mampu menyampaikan informasi yang jelas. Dapat berwujud dalam berbagai format dokumen, serta catatan teknis, catatan kebijakan, ringkasan bukti, ringkasan penelitian, dan lain-lain. Di police brief, dalam kapasitas advokasi, police brief berfungsi sebagai panduan dalam memilih solusi tertentu. Melalui fungsi ini, police brief menjelaskan alasan pemilihan kebijakan tertentu dan hasil yang diharapkan dari penerapannya. Ya baik, itulah review buku saya tentang komunikasi dan advokasi kebijakan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan nama. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.